Silakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita mendengar bahwa Ustadz menyatakan di bulan Ramadan ini Allah pasti akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 48, Allah berfirman bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik atau menyekutukan Allah. Ya. Nah, apakah di bulan Ramadan ini dosa itu juga mendapat keistimewaan, dosa syirik akan diampuni oleh Allah, tapi apakah manusia juga harus bertobat dulu dari syiriknya, baru kemudian Allah baru mengampuni dosa-dosanya di bulan yang penuh rahmat dan makfirah ini? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini bagus pertanyaannya. Bertanya dan langsung dijawab sendiri dia. Ada isyaratnya. Baik. Tadi disampaikan bahwa Ramadan itu siang malam ada ampunan Allah. Malamnya di Al-Bukhari nomor 37, kata Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang sholat di malam Ramadan kemudian bertobat di malamnya, dia berdoa, maka diampuni dosa-dosa yang pernah ia kerjakan selama hidupnya. Siangnya dia puasa, dia berdoa, beramal soleh, diampuni semua dosa-dosanya sepanjang dia bertobat. Pertanyaannya, Ustadz, ini siang malam ada ampunan dosa, lantas bagaimana dengan dosa syirik yang disebutkan di Quran surah keempat An-Nisa tadi ayat ke-48, paling kanan sebelah bawah, kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa pelaku syirik dan mengampuni selain itu pada siapa yang dia kehendaki. Kata para ulama tafsir, yang dimaksud tidak mengampuni di sini kalau orang itu tidak tobat selama hidupnya, sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa dosa syiriknya. Karena itu kalimatnya menggunakan la. Jadi ada la, ada lan, ada lam, itu beda. La dengan lan itu berbeda. Kalau kalimatnya lan itu berarti harfu nafyin wastiqbalin, never maknanya, enggak akan pernah. Di kalau lan misalnya innallaha la yaghfiru, itu sampai kiamat pun tidak akan pernah diampuni. Tapi kalau kalimatnya la, pernah musyrik, tobat. Sebelum kiamat kurang 2 hari tobat misalnya. Tobat, menangis dia jatuh air matanya. Maka turun ampunan Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya dan bisa kembali kepada Allah dengan maghfirahnya. Pernahkah kita dengar kisah banyak di zaman Nabi orang yang syirik? Bukankah para sahabat awalnya menyembah patung-patung dan mereka menyekutukan Allah? Lantas bagaimana ketika mereka berislam, bertobat, bahkan di antara mereka ada yang masuk surga tanpa hisab? Kalau Allah tawarkan surga pada ahli syirik untuk bertobat dan belum mampu membuat mereka kembali kepada Allah, maka dengan cara apa lagi Allah kemudian harus memuliakan dan mengampuni dosanya? Maka turunlah di sini Quran surah ke-39 ayat 53. Quran surah 39 ayat 53. Ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kata Allah Muhammad SAW, katakan pada semua hambaku, kalau merasa punya dosa banyak, jangan putus asa dari rahmatku. Rahmatku lebih luas daripada murka yang aku siapkan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sepanjang dia mau tobat, semua dosa akan Allah ampuni tanpa batasan. Allahu ta'ala a'lam bissawab.